Selamat datang di program pembelajaran program studi keperawatan kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Irman Somantri, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Hipotesis adalah asumsi sementara atau dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya terhadap jenis hipotesis, diantaranya hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah asumsi atau pernyataan sementara mengenai distribusi suatu data, dalam hal ini merupakan pernyataan karakteristik populasi. Hipotesis ini diuji berakhir dengan ditolak atau tidak berhasil ditolak pernyataan sementara tersebut. Ya, hipotesis nol ditolak itu artinya adalah ada hubungan atau ada korelasi. Sedangkan nol gagal ditolak artinya tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi. Bentuk hipotesis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis one tail. Hipotesis ini dibangun bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Dan yang kedua adalah hipotesis two tail. Hipotesis ini sering disebut dengan hipotesis alternatif yang menyatakan perbedaan tanpa melihat lebih tinggi atau lebih rendah. Berikut jenis error yang sering muncul pada penarikan kesimpulan pada tabel pengantar adanya dua jenis error, yaitu error tipe 1 atau alfa, di mana error ini berarti menolak suatu hipotesis padahal hipotesis tersebut gagal ditolak. Dengan kata lain, menyatakan terdapat hubungan atau terdapat korelasi, padahal sebetulnya adalah tidak terdapat hubungan atau korelasi. Selanjutnya terdapat hipotesis tipe 2 atau hipotesis beta, di mana error ini berarti gagal menolak atau menerima suatu hipotesis, padahal hipotesis tersebut seharusnya ditolak. Dengan kata lain, menyatakan tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat korelasi, padahal sebetulnya adalah terdapat hubungan atau terdapat korelasi. Berikut adalah langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah formulasikan H0 dan HA. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari jenis hipotesis yang digunakan serta mempermudah kita untuk pengambilan keputusan setelah hasil didapatkan. Langkah yang kedua, tentukan batas kemaknaan atau alfa. Peneliti dapat menentukan sendiri nilai alfa yang akan digunakan berdasarkan teori dan tingkat kepercayaan yang dianut oleh peneliti. Semakin membahayakan jiwa, maka gunakanlah yang lebih kecil, begitu pula sebaliknya. Alfa yang sering digunakan adalah 0,001, 0,05, dan 0,1. Langkah ketiga adalah tentukan nilai statistik penguji atau tentukan alat ukur untuk dapat menjawab hipotesis. Langkah keempat adalah lakukan pengujian dengan membandingkan nilai P dan alfa. Dan langkah kelima adalah lakukan interpretasi terhadap hasil yang didapatkan. Terdapat dua pendekatan untuk interpretasi, yaitu pendekatan probabilistik dengan membandingkan p-value dengan alfa, serta pendekatan klasik yang membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Gambar berikut menunjukkan interpretasi data untuk menjawab hipotesis statistik dengan menggunakan pendekatan probabilistik. Hipotesis gagal ditolak atau berarti tidak ada hubungan dilakukan jika nilai P lebih besar dibandingkan dengan alfa dan sebaliknya jika hipotesis ditolak. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan klasik, hipotesis gagal ditolak ketika hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel. Begitupun sebaliknya. Berikut beberapa
alat uji yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Secara umum, jenis hipotesis asosiatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu komparatif dan korelatif. Komparatif bersifat membedakan hasil uji antara beberapa variabel dengan hubungan sebab akibat, sedangkan korelatif bersifat melakukan korelasi antara dua variabel yang saling independen. Untuk komparatif dibagi lagi menjadi dua. Satu, tidak berpasangan, di mana dicirikan bahwa terdapat dua buah variabel dengan cara pengukuran yang berbeda, sedangkan untuk yang berpasangan seringkali menggunakan konsep pre dan post, atau pada uji dengan pengukuran aspek yang sama. Untuk kedua uji, baik tidak berpasangan maupun berpasangan, dibagi kembali menjadi dua kelompok dan lebih dari dua kelompok, tergantung dari hasil ukur yang digunakan. Pada tabel terlihat uji di sebelah kiri tertulis numerik. Data uji yang sejajar dengan hal tersebut adalah uji parametrik. Sedangkan untuk kategorik, berarti uji yang digunakan merupakan uji non-parametrik yang menjadi alternatif dari uji parametrik saat data tidak berdistribusi normal. Contoh, untuk uji antara lain, ketika kita ingin meneliti hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan, di mana untuk jenis kelamin dengan hasil ukur pria dan wanita, serta untuk berat badan dengan hasil ukur berat badan dalam kilogram, maka uji yang digunakan adalah Independent Sample T-Test. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan? Berat badan menggunakan skala ukur numerik, dan jenis kelamin terdiri dari dua kelompok. Hasil ukur, jika ternyata hasil di uji normalitas menyatakan tidak normal, maka uji diganti menjadi uji mean Whitney sebagai uji alternatif dari uji T itu sendiri. Demikian paparan penjelasan tentang uji hipotesis. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran, program studi keperawatan, Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran, dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.